Iya, selamat malam kepada seluruh mahasiswa Stikes Wira Medika ya. Pada kesempatan kali ini Bapak meminta maaf karena waktu kuliah kita undur menjadi hari Senin karena suatu halangan ya berkaitan dengan adat di Bali. Bapak mohon maaf terkait dengan itu. Ya, kita langsung saja materi kita pada malam hari ini kita lakukan secara daring, tapi Bapak akan merekam aktivitas mengajar dan adik-adik semua dapat menonton di grup WA yang Bapak akan kirimkan nanti hasil video atau rekaman kita pada malam hari ini. Nah, materi kita pada malam hari ini adalah banyak belajar terkait dengan cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim. Bapak akan mematikan video, kemudian Bapak akan share screen ya. Share screen ya. Mudah-mudahan share screen ini terlihat di device adik-adik semua atau di komputer. Kita akan banyak belajar berkaitan dengan cuaca ekstrim ya. Kenapa sih kita belajar cuaca ekstrim? Karena memang beberapa bulan terakhir bencana yang terbesar yang berlanda Indonesia adalah cuaca ekstrim ini ya. Kemarin kalau kita melihat contoh kasus di NTT ya, ini ya cuaca ekstrim ini menjadi dampak. Nah, kalau kita melihat rekod kejadian bencana ya di tahun 2011 tahun lalu, sebenarnya tidak ada perbedaan ya yang dilakukan pendataan di pemerintah Provinsi Bali. Paling besar adalah bencana-bencana hidrometeorologi. Kalau berkaitan dengan hidro, ya meteorologi berarti dengan cuaca ya. Ada 38,39%. Ini warnanya adalah abu-abu. Nah, ini di perkotaan ya. Kebakaran, kemudian gelombang pasang ya, hujan ya, itu paling besar. Nah, cuaca puting beliung ya juga banyak. Hujan lebat, nah ini hujan lebat agak ungu. Ini juga banyak sekali berdampak dan terjadi di lingkungan kita, khususnya di Bali kalau kita melihat kasus ini yang dihimpun oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi harus kita waspadai dalam aktivitas atau kondisi musim-musim penghujan ya. Nah, kalau kita melihat dari bencana tadi yang kita warna merah, ada 53%, hampir 50% ke atas ya. Ini berkaitan dengan faktor cuaca. Jadi kenapa sih setiap tahun kok cuaca ekstrim ini yang menyebabkan bencana-bencana besar ya, dan dampaknya juga sangat besar. Bayangkan persentasenya 50% ke atas ya. Nah, apa itu cuaca ekstrim? Nah, kalau kita melihat sering adik-adik menyebutkan ada puting beliung, kemudian ada water spot, ada angin kencang, ada daun bus, ya, hujan lebat atau hujan es, tiba-tiba angin kencang, gelombang tinggi, jarak pandangnya kadang-kadang pendek ya, karena kabut, karena hujan yang sangat deras sehingga jarak pandang pendek ya. Kemudian sering banyak yang menyebutkan ada siklon tropis. Nah, itu juga apa sih sebenarnya ini? Nah, sebenarnya kalau kata-kata yang sering kita dengar, semua adalah cuaca ekstrim ya. Jadi konteks cuaca ekstrim di mana ketika awan terlihat hitam yang biasa kita sebut awan cumulonimbus, seperti buah kol ya, kol yang mekar, bisa menyebabkan puting beliung, bisa menyebabkan hujan yang sangat lebat,
dan mengakibatkan siklon tropis, anginnya kencang, gelombang tinggi. Jadi keterkaitannya dengan semua ini sangat penting ya terjadi ketika itu disebut dengan cuaca ekstrim. Kemudian juga di sini berkaitan dengan suhu ya, terjadinya penurunan suhu semakin dingin ya. Nah, kalau kita lihat awan ini, kalau dalam dunia penerbangan pilot ya tidak mau melewati awan ini. Jadi ketika dia melihat seperti ini, seperti kembang kol gini, terlihat dari dari daratan ya seperti hitam, tetapi kalau dilihat secara sejajar bentuknya adalah seperti ini. Nah, di dalamnya itu bisa berupa kristal es, kemudian ada campuran es plus air dan partikel-partikel. Nah, mungkin adik-adik pernah merasakan Bali pernah hujan es, Nah, hujan es ini sebenarnya kenapa terjadi? Karena kondisi di atas di awan ya, itu ada air ya dan campuran-campuran hidrologi, kemudian mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, ketika hujan tersebut tidak sempurna, ini bisa berupa butiran-butiran es yang jatuh karena terjadi gesekan. Ya. Awalnya sih sebenarnya kalau tidak ada gesekan di di udara, bisa saja hujan es tersebut bongkahan esnya besar-besar jatuh ke bawah. Tetapi karena ada gesekan di udara, jadi agak-agak kecil ya. Itu dulu sempat terjadi di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Nah, kalau melihat dari pusaran arus ya, jadi dia arusnya adalah naik turun ya. Kalau pesawat lewat di awan cumulonimbus ini bisa terguncang ya, atas bawah bolak-balik dan sebagainya macam. Jadi ini yang diwaspadai kalau di penerbangan oleh pilot-pilot. Nah, kalau kita melihat juga dampaknya sangat banyak, bisa terjadi petir, kemudian bisa terjadi hujan yang sangat lebat ya, seperti gambar di sebelah, sampai jarak pandang masyarakat itu bisa sampai 10 meter ya, bahkan kurang dari 10 meter. Nah, ini juga dapat berupa hujan lebat ya, apa disebut dengan gasti ya, kemudian es, hujan es, atau disebutkan hail, kilat, petir, puting beliung ya, ini juga dapat disebabkan karena awan cumulonimbus ini atau awan CB. Nah, ketika ada arus yang sangat bervariasi di udara ya, jadi sebenarnya awan tersebut bisa menjadi angin puting beliung atau donbus dan angin kencang dengan kondisi seperti ini. Jadi ada pusaran angin karena ada perubahan tekanan ya, sehingga menyebabkan terjadinya puting beliung. Nah, ini jadi pusaran dari awan CB tadi, cumulonimbus ya. Kemudian kecepatan angin lebih besar rata-rata ya, kurang lebih ya 64 km per jam. Ini ketika itu terjadi akan terlihat seperti angin puting beliung. Kemudian maksimum 5 menit ya. Kemudian radius angin kencang di sekitar pusaran mencapai 5 km. Ya. Pergerakan mengikuti gerakan awan. Jadi itu adalah ciri-ciri dari angin kencang dan puting beliung. Nah, kemudian ini juga ya, gasti tadi. Jadi ada hembusan angin yang luar biasa atau disebut dengan donbus. Tiba-tiba angin bergerak dari atas ke bawah, kemudian melebar ke kanan dan ke samping, jadi tidak beraturan. Ini terkadang cuaca biasanya sebelum H-1 ya, biasanya udara agak gerah dan panas. Nah, kadang-kadang kalau adik-adik
merasakan pada saat ini adalah gerah, panas, kemungkinan bisa terjadi ini akan ada daun bus ini. Kemudian tumbuh awan ini ya yang disebut dengan CU ya, TCU dan CB, cumulonimbus, sehingga menjadi cumulonimbus ya. Awalnya kecil, kemudian bisa menjadi awan CB tadi. Kemudian biasanya ya angin awalnya tenang ya, tiba-tiba ada hembusan udara yang dingin ya, atau disebut dengan potensi daun bus, atau biasanya sering disebut terlihat seperti puting beliung. Nah, ini juga harus kita hindari untuk itu. Nah, umumnya diawali dengan hujan yang sangat deras. Nah, jika terjadi gerimis, daun bus ini biasanya menyebabkan puting beliung terlihat di lokasi tersebut. Nah, ini juga salah satu gambar bentuk angin kencang. Ini angin kencang sebenarnya terjadi karena perbedaan tekanan ya antara satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga terjadi angin kencang sehingga menyebabkan banyak dampak-dampak seperti pohon rubuh ya, rumah genteng yang berterbangan dan sebagainya. Kemudian kecepatan angin mencapai 45 km per jam itu lebih, itu biasanya kita dikategorikan sebagai angin kencang ya. Kalau di bawah itu mungkin belum dikategorikan sebagai angin kencang. Nah, ini mungkin contoh flashback di 2013, tapi sebenarnya yang terbaru terupdate itu ada di NTT kemarin, siklon tropis Roja ya, disebut siklon tropis Roja. Nah, beberapa informasi sering disebut seperti ini ya. Jadi ada informasi dari institusi kebencanaan seperti BMKG. Ini melakukan informasi ada hujan lebat disertai badai. Nah, ini pada pukul sekian-sekian. Nah, ini salah satu informasi diseminasi yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan siklon atau badai ya. Nah, ini contoh saja arus yang terjadi di atas ya, di udara. Nah, ini biasanya ya terjadi di lintang 10 derajat sampai 20 derajat atau 60% ya, sehingga suhu mencapai 26 derajat Celcius ya, dengan kecepatan angin lebih kecil dari 64 knot ya. Kalau kita belajar kecepatan angin, kemudian terkadang bergerak menjauhi khatulistiwa. Ya. Kemudian melemah jika memasuki daratan atau laut yang dingin. Nah, ini ciri-ciri dari siklon ini. Nah, dampak langsungnya adalah tadi angin kencang, kemudian storm surge, ya, kemudian hujan deras, ya, gelombang tinggi. Dampak-dampaknya terjadi yang kita bisa lihat. Kadang seperti kemarin ya, di minggu lalu, gelombang tinggi terjadi di mana? Di Sanur, ya, daerah Sanur, daerah pesisir pantai di Bali. Itu contoh-contohnya saja. Itu juga sering terjadi. Nah, ini kejadian siklon di sekitar Indonesia ya. Terkadang kalau kita sekitar di bagian utara ya, kemudian bagian selatan Indonesia, kalau kita posisinya ada di selatan ya, selatan Indonesia ya. Jadi kondisi-kondisi ini terlihat seperti grafik ini. Itu persentasenya kalau kita di selatan ya, ada di Maret ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah mulai mengecil ya. Sampai nanti Desember mungkin bisa kembali lagi. Mudah-mudahan Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai November ini
tidak banyak kasus bencana yang berkaitan dengan hidrologi ya, atau cuaca ekstrim. Kalau kita melihat Bali curah hujan, ya ini pemodelan saja, ya, jumlah siklonnya ada 0,9 ya. Kalau jenis siklon yang bersifat durasi yang secara singkat dan sebagainya macamnya, cukup cukup besar juga yang terjadi di Bali, sehingga perlu diwaspadai oleh semua masyarakat Bali. Jadi kita berbicara masalah angin cumulonimbus, kemudian angin kencang, kemudian angin puting beliung. Nah, ini juga dampak-dampak cuaca ekstrim ya, bisa mengakibatkan bencana gelombang yang ekstrim. Ya, kadang kalau gelombang itu dikatakan ekstrim itu lebih kurang lebih ya, atau sama dengan 2 meter ke atas ya. Jadi itu sudah bisa dikatakan ekstrim. Kalau gelombang tinggi ini kadang yang mengakibatkan adalah angin kencang, lamanya angin bertiup ya, kadang kalau kita ke pantai keras anginnya sangat kencang, itu juga berpotensi menyebabkan gelombang tinggi, dan jarak tempuh angin untuk bertiup ya. Nah, kalau storm surge ya, ini adalah gelombang tinggi akibat siklon tropis, jadi lebih besar lagi, tinggi lagi. Ini data dari tahun ke tahun terjadi. Sebenarnya setiap tahun kita selalu memasuki musim penghujan ya. Jadi ketika tahunan kalau dilihat semakin di Denpasar ya, ini ada contoh saja Denpasar negara Badung ya. Kalau di Denpasar semakin tahun semakin tinggi ya, frekuensi kejadiannya. Jadi ada grafik kejadian-kejadian hidrologi, bencana hidrologi atau yang diakibatkan dengan hujan lebat ya. Kemudian suhu ya. Ini daerah Kuta ya. Berbeda-beda ya setiap tahun. Nah, kalau dilihat dari cuaca ekstrim tadi, jadi kita belajar masalah aktivitas. Nah, pemerintah daerah melalui BMKG dan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selalu melakukan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham betul ya harus melakukan apa, tindakannya seperti apa ya. Nah, kalau melihat produk-produk yang dikeluarkan di sini ada 3 kolom: produk, sarana diseminasi, dan pengguna ya. Jadi ketika produk ini sudah dihasilkan, baik itu perkiraan cuaca, kemudian prediksi gelombang, kemudian peringatan ya terhadap cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim, ini dilakukan diseminasi dengan menggunakan berbagai cara seperti faksimil, telepon, website yang dikeluarkan, aplikasi ya, radio, kemudian stasiun radio komersil, TV. Nah, ini dikeluarkan untuk dipergunakan oleh beberapa unsur seperti pelayaran, kemudian penerbangan, ya, pariwisata, masyarakat, dan sebagainya untuk diketahui sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman dari BMKG ini dapat dilakukan aksi yang seharusnya ya ketika dia mendapatkan informasi tadi, cuaca ekstrim, gelombang pasang, ya, siklon, dan sebagainya. Nah, dalam sistem diseminasi cuaca ekstrim yang dilakukan, yang didapatkan oleh pemerintah daerah, sekarang ada banyak grup ya yang dibangun oleh BMKG kepada pemerintah, kemudian pemerintah meneruskan kepada masyarakat itu dengan menggunakan informasi-informasi sistem ya berupa gateway server sehingga didapat masyarakat lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini contoh di 2013 ya. Terlihat dari radar, ini radar yang dipergunakan oleh BMKG ya. Potensi cuaca sangat buruk
akibat hujan yang sangat tinggi ya, karena di sana ada konteks ya, parameter biru, hijau, ya, kuning, kemudian merah semakin lebat ya, semakin pekat di sana, semakin berdampak pada cuaca yang buruk. Nah, kalau adik-adik belajar dan mendapatkan informasi seperti ini adalah informasi cuaca ekstrim yang selalu diberikan oleh rekan-rekan BMKG dan diteruskan oleh pemerintah daerah. Jadi ada format seperti ini, dalam format ini ada format waktu ya, kemudian ada hasil pencitraannya ya, kemudian diinformasikan hujannya ada di mana, di bagian mana, ya. Tapi sayangnya mungkin belum spesifik ya, baru sebatas kecamatan. Jadi kalau dia mengatakan kecamatan Tejakula berarti dia tidak spesifik di desa mana ya, tetapi Tejakula secara keseluruhan. Ya, tapi kita harus apresiasi ya informasi cuaca ekstrim ini. Nah, beberapa dampak yang terjadi akibat cuaca ekstrim di Bali ini contoh update ya, terangkum dalam suatu kejadian. Ini angin puting beliung mengakibatkan senderan pura atau puranya roboh, rusak dan sebagainya macamnya. Karena puting beliung, kemudian pelayaran ya, pelabuhan ini ditutup karena cuaca ekstrim ya, sangat-sangat ekstrim sehingga gelombang tinggi di laut terjadi sehingga tidak bisa menyebabkan melakukan pelayaran. Ya, ini terjadi adalah gelombang tinggi dan jarak pandang sangat ekstrim ya, tidak bisa lihat. Ini juga yang terjadi di Denpasar ya, hujan lebat, kemudian infrastruktur kurang bagus, selokan terhambat, akhirnya menjadi genangan dan banjir ya, bahkan bisa sampai 1,5 meter waktu ini. Ini hujan lebat, dan kemudian banyak juga ketika cuaca ekstrim berdampak pada pertanian ya, seperti ini data atau artikel yang kita bisa sampaikan seperti pertanian cabai ya dan sebagainya macam, sayur mayur dan sebagainya macam, yang kencang dan hujan yang sangat lebat. Begitu kira-kira adik-adik, ini contoh beberapa yang terjadi pantau oleh kamera masyarakat ya. Jadi ada puting beliung, kemudian puting beliung water spot ya terjadi di lautan, kemudian angin yang kencang. Ini videonya agak sedikit macet ya. Kemudian ada donbus, angin yang sangat kencang, kemudian menyebabkan beberapa bangunan rusak. Ini juga pernah terjadi di Bali. Kemudian ada hujan es, pernah terjadi, bayangkan sebesar batu jagung ya jatuh dari atas langit. Ya, kira-kira begitu pada kesempatan kita pada malam hari ini ya. Mungkin apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat ya. Kemudian jangan lupa melakukan absen ya di link yang akan Bapak berikan nanti di kolom chat. Sekian materi dari Bapak pada malam hari ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dalam kondisi pandemi COVID saat ini ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitaran kita ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya cukupkan materi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih.